Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Marisla Daharabi, kelas A semester 7, program studi sosiologi, mata kuliah sosiologi terapan, tugas pertama sosiologi terapan. Nah, di sini tugas pertama sosiologi terapan itu perbedaan kelas sosial dan konsepsi. Nah, sebelum saya menjelaskan perbedaan kelas sosial dan konsepsi, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi terapan. Nah, sosiologi terapan itu adalah disiplin ilmu yang tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang disebut dengan teori bebas nilai. Misalnya banyak pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat yang kurang berhasil karena tidak memperhatikan latar belakang dan kondisi sosialnya, dan apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 yang masyarakat yang kurangnya pekerjaan dan mereka hanya mengharapkan hasil panen mereka. Nah, sosiologi terapan ada cara dan kapan seorang melihat atau mengamati suatu dari sudut psikologi mereka. Menurut buku pertama yang saya baca, ada integrasi antara pengetahuan sosiologi dengan pengalaman praktis yang diperoleh manusia dari interaksi dan relasi sosial, kemudian digunakan untuk menerangkan masalah-masalah sosial. Nah, adapun hubungan antara pengetahuan sosiologi dengan kebijakan. Nah, terhadap sesuatu masalah sosial atau program sosiologi, tujuan pelajaran itu adalah mengurangi atau mengatasi masalah sosial, baik yang terstruktur maupun masalah yang tidak berstruktur. Adapun pengertian lain dari sosiologi terapan menurut materi yang saya baca, yaitu sosiologi terapan adalah penggunaan prinsip-prinsip sosiologi dan metode sosiologi untuk menganalisis dan menganjurkan solusi terhadap beragam masalah sosial. Nah, istilah sosiologi terapan cenderung menggambarkan suatu aktivitas penggunaan metode riset. Nah, atas alasan itu maka para praktis sosiologi acap kali bekerja atas nama individual, organisasi formal, komunitas, dan lain-lain, berusaha mengembangkan program riset maupun program aksi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memahami atau mendalami beberapa dimensi dan aktivitas mereka. Nah, adapun ruang lingkup objek studi sosiologi terapan, masalah sosial yang timbul karena sebab-sebab maupun akibat dari masalah individu, yakni fisiologis dan psikologis level individu. Nah, adapun masalah-masalah yang timbul karena sebab-sebab maupun akibat dari masalah psikologi sosial, seperti hubungan antar personal, keberasaan kelompok maupun hubungan antara kelompok. Masalah sosial yang timbul karena sebab-sebab maupun akibat sosiologi seperti struktur sosial, kebudayaan, masalah masyarakat dan hubungan antara masyarakat. Nah, di sini saya akan
menjelaskan juga tentang kelas sosial atau golongan sosial, merujuk perbedaan hierarkis dan stratifikasi antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial. Tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Setiap masyarakat pasti mempunyai perbedaan yang berbeda, dan kelas sosial juga yang berbeda. Ada kelas sosial yang di atas dan ada kelas sosial yang menengah. Nah, konsepsi yang berbeda tentang penggunaan mainan dianalisis dalam sampel keluarga. Dalam sampel keluarga itu hipotesis berikutnya bagaimana ya? Dalam konsepsi sosial bahwa akan ada perbedaan kelas sosial dalam konsensus tentang ibu konsepsi penggunaan mainan anak-anak yang masih umur 5 tahun, 3 tahun. Nah, dalam kelas sosial akan ada perbedaan konsepsi ibu tentang penggunaan mainan karena perbedaan intrakelas dalam pola komunikasi ibu dengan anak-anak. Nah, bahwa akan ada korelasi antara konsepsi ibu tentang penggunaan mainan dan kecerdasan terukur anak-anak mereka. Nah, perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan hasilnya mengamankan ukuran dukungan yang baik untuk anak-anak mereka. Nah, contohnya seorang ibu mengajarkan anak-anaknya untuk memberikan tugas sehari-hari seperti berpakaian dan menggunakan pisau dan garpu dan keterampilan yang lain. Seorang ibu akan mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya, seperti seorang ibu akan mengajarkan anak-anaknya untuk makan, mencuci pakaian, atau pekerjaan atau yang bisa seorang ibu yang bisa membuat anaknya senang dan bisa bermanfaat untuk anak-anak mereka ke depannya. Nah, membantu mereka membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mengajarkan mereka yang terbaik, dan memberikan mereka perhatian segala atau berbagai bentuk atau berbagai cara untuk mereka dengar dan menjadi anak yang cerdas. Nah, dalam kelompok kelas pekerja, konsep pembelajaran mungkin berbeda, dan oleh karena itu bentuk hubungan sosial ketika keterampilan diperoleh adalah urutan yang berbeda. Nah, konsep belajar di sini tampaknya kurang diatur sendiri. Belajar dan lingkungan yang diatur dan lebih merupakan konsep teori didaktik belajar menyiratkan penerima pasif, di mana seorang ibu memiliki sedikit alternatif selain memberitahu dan memberi petunjuk untuk anak-anak. Meski penekanan pada kelompok kelas pekerja relatif terhadap kelas menengah adalah berdasarkan bahasa.
Mungkin saat memberitahu atau memberi petunjuk, anak kecil kemungkinannya untuk melakukannya menerima penjelasan prinsip. Jadi, mungkin saja anak kelas pekerja belajar keterampilan dalam istilah hanya pemahaman tentang operasi yang mereka perlukan, sedangkan tengah anak kelas mempelajari pengoperasian dan asas. Nah, di dalam perbedaan kelas sosial dalam konsepsi, seorang ibu akan mengajarkan anaknya untuk belajar, sehingga anaknya suatu saat anak yang berpendidikan, dan seorang ibu juga akan mengajarkan anaknya untuk perkembangan bahasa anak usia 5 tahun sampai 7 tahun, dan seorang ibu akan mengajarkan anaknya untuk berbahasa yang baik, bahasa yang baku, dan bisa menghargai orang lain. Nah, seorang anak juga akan berkomunikasi dan mengontrol anak-anaknya di rumah, sehingga anaknya menjadi anak yang sopan dan lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan di tugas pertama ini tentang perbedaan kelas sosial dalam konsepsi dan pengertian sosiologi terapan. Sekian dan terima kasih. Salam.